Nanti Bunda tinggal lihat aja videonya. Ini ada alif lam kita lewat. Ayah Bunda yang harus saya ajarkan ini ayat asing ya. Kita akan masuk langsung ayah Bunda ke ayat-ayat asing ayah Bunda ya. Oke, karena ini butuh diajarkan ya, banyak Bunda yang tidak tahu cara bacanya sehingga sering salah. Oke ya. Ayah Bunda apa itu ayat asing? Ayat gharib, ayat asing ayah Bunda ya. Oke. Dalam Al-Qur'an ayah Bunda terdapat ayat-ayat yang hanya ada di surat tertentu ya, yang harus kita kuasai ayah Bunda ya, dengan dipelajari langsung nih ya. Oke Bunda, yang pertama ada ayat asing namanya ayat sajadah ya, namanya ayat sajadah ayah Bunda ya. Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika membacanya, yang ditandai ayah Bunda dengan gambar mihrab. Nah, ini ada gambar mihrab. Ada Bunda, semuanya ada 15 ayat, 15 tempat. Nanti ujungnya ayah Bunda di sini ada gambar mihrabnya. Jadi kalau ayah Bunda bertemu dengan 15 ayat ini, maka ayah Bunda disunahkan sujud. Ya, namanya sujud tilawah. Karena ayah Bunda ini merupakan bagian daripada sunnah sujud ayah Bunda ya. Bahkan ayah Bunda sunnahnya sunnah muakkadah, itu sangat mendekati kewajib ya. Karena Bunda kalau tidak mau sujud itu sama halnya seperti iblis ya ayah Bunda, yang ketika itu diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api, dia dari tanah, aku tidak mau sujud. Nah, gara-gara tidak mau sujud, dia terusir dari surga, iblis ayah Bunda ya. Nah, ini Bunda sujud. Bagaimana cara sujudnya ayah Bunda ya? Ayah Bunda cara sujudnya ayah Bunda sekalian tanpa takbir ya, tanpa ruku, langsung sujud. Nah ya. Nah ya Bunda, ketika lagi sujud ayah Bunda ini baca ini. Nah, ini baca nih, ada doanya. Nih doa sujudnya nih Bunda ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Ayah Bunda, wajahku bersujud kepada yang telah menciptakannya, membuka pendengaran ayah Bunda sekalian, juga penglihatannya ya, dengan daya dan kekuatannya Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, ini Bunda sujud dan baca doa ini ketika lagi bertemu dengan ayat sajadah dalam Quran yang bertemu 15 ayat. Bahkan ayah Bunda yang mendengarkan pun dia ikut sujud. Jadi bukan yang baca doang. Misalnya nih Bunda tadarusan, ada salah satu di antara ayah Bunda yang membaca salah satu ayat sajadah. Nah, semuanya sujud berhadap-hadapan nggak apa-apa, karena bukan sujud sholat. Ya, boleh berhadapan, lebih baik ke kiblat, yang nggak pun nggak apa-apa. Ya, oke Bunda, yang pertama ayat sajadah ya, ayat asing yang pertama. Yang kedua nih Bunda, ayat asing yang kedua namanya sakta. Ya, ayah Bunda apa itu sakta? Ya, oke ayah Bunda sekalian. Bagaimana kalau nggak hafal? Bunda kalau nggak hafal, ayah Bunda boleh baca Boleh baca doa sujud biasa ketika lagi sholat, nggak apa-apa. Ya kalau ayah Bunda nggak hafal ya, Subhana Rabbil A'la juga boleh. Ya, oke ini Bunda, ayah Bunda sekalian, ini ada sakta. Ya, asal katanya sakata. Ya, ayah Bunda sakta itu artinya diam sejenak. Ya, diam sejenak tanpa mengambil nafas ketika ayah Bunda bertemu dengan tanah sakta yang ditandai dengan tanah sin kecil di atas Al-Quran. Coba nih ayah Bunda lihat di sini ya. Nih Bunda, ini dalam Quran sedikit cuma ada 4 ayat. Ya, Al-Kahf ayat 1. Ya, ini ada surat Yasin 52, Al-Qiyamah 27, Al-Mutaffifin 14. Nah, ini ya. Ini Bunda kalau ada tanah sin kecil di sini, ini ada tanah sin kecil, maka Bunda berhenti sejenak. Ya, tanpa ngambil nafas sekitar 2 ketukan. Coba Bunda disimak, ini cara bacanya. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu Bunda ya. Oke, ini ada dalam surat yang lain ya. Wa qila man raq. Ini Bunda hati-hati, ini bukan idgham bila guna. Ya, bukan marok, tapi man raq. Gitu ya. Kallabal rona gitu ya. Kallabal rona ala qulubihim. Nah, itu ayah Bunda berhenti sejenak ayah Bunda tanpa ngambil nafas. Ini namanya ada huruf S di atasnya, sakta ya. Oke, itu Bunda sudah. Ayah Bunda yang selanjutnya ada ayat asing namanya al-ishmam. Ya, ishmam ayah Bunda dalam arti bahasa adalah monyong ya, atau isyarat dhammah.
isyarat bibir ayah bunda ya. Ini bunda ismam dalam Quran cuma satu, yaitu surat Yusuf ayat 11, selain yang nggak ada, cuma satu nih bunda. Ya, nanti di atasnya ada tulisan nih, ismam. Nah ini bunda asal kalimatnya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Tapi bunda tidak dibaca la ta'manuna. Dibacanya gimana bunda? Nah, bacanya gini, la ta'manna. Tapi bunda di sini walaupun la ta'manna tidak dibaca manuna, ini ismam monyongnya, domahnya jangan sampai hilang. Bunda bisa nggak? Ada monyong di situ, ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Oke, bunda bisa nggak? Ya, ayo bunda mau dilihatin nggak mulutnya pakai cermin, cara mengucapkannya mau nggak? Ya, kalau bunda banyak yang mau saya lihatin nih, ya. Tapi ayo bunda kalau sudah pada bisa, alhamdulillah. Ya, jadi bunda monyong di sini. Ya, ada isyarat monyong, ada isyarat bibir di sini. Ya, jadi ayo bunda tidak sekedar lata mana, tapi ada monyongnya. Nah, gitu ya. Oke, baik, ini karena banyak yang mau saya liatin ya, ayo bunda. Saya coba liatin ayo bunda ismam. Oke, coba bunda disimak ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Oke, ya. Bunda ismam itu artinya isyarat monyong, isyarat domah, isyarat bibir, ya. Nah, ini bunda asal katanya la ta'manuna, tapi tidak dibaca la ta'manuna, dibacanya la ta'manna, tapi ada monyongnya. Nah, gini bunda ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu yang pertama. Boleh juga monyong terus, boleh. La ta'manna, boleh. Atau monyong di awal, la ta'manna, boleh. Kalau saya pilih yang ketiga biar mudah, ya. La ta'manna, gitu ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu benar namanya ayat asing, ismam. Cuma satu dalam Quran, surat Yusuf ayat 11. Nah, gitu ya. Coba ya bunda praktekkan ya di rumahnya masing-masing. Nah, silakan ya. Bunda ini ayat asing yang ketiga. Namanya ismam. Yuk bunda yang sudah baca, ayo bunda ketikkan angka 3 yang sudah bisa baca dengan sempurna. Siap ya? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Yuk, yang sudah baca ketikkan angka 3. Ya, sudah ya? Oke. Ayo bunda baik selanjutnya, ayo bunda sekalian. Ini ada ayat yang asing yang keempat namanya al-imalah. Oke. Ayo bunda, imalah itu artinya condong atau miring. Condong atau miring ayo bunda ya. Kapan ini bunda ya? Cuma ada dalam satu Quran, satu ayat, yaitu surat Hud ayat 41. Nah ini bunda ya namanya imalah. Nanti bunda lihat di Qurannya ada tulisannya imalah, ada nanti ya. Bagaimana cara bacanya nih bunda? Condong. Ya condong miring. Ya antara fathah dengan kasroh menjadi kayak ke e. Majre. Majreha, tidak majro. Gitu ya. Siap bunda ya? Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Gitu. Bunda bisa nggak? Cuma satu dalam Quran. Ya kayak ke e gitu ya. Tapi bunda jangan juga terlalu miring ya. Majreha, majre nggak gitu juga ya. Majre, majre agak tebal juga tetap ya. Oke bunda baca ya. Ayo bunda kita baca. Yang sudah baca ayo bunda ketikkan angka 4, siap ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yuk yang sudah baca ketikkan angka 4 karena ini ayat asing yang keempat. Ayo bunda ya. Oke, baik ya bunda ya. Ayo bunda ini sudah. Ayo bunda kalau sudah, ayo bunda sekarang kita coba masuk ayo bunda ayat asing yang kelima. Nah ya. Ayo bunda ayat asing yang kelima namanya tashil. Ya tashil ayo bunda asal katanya sahula. Asal katanya sahula yang artinya mudah. Oke ayo bunda ya. Jadi ayo bunda bagaimana ya ayo bunda sekalian? Yaitu ayo bunda sekalian upaya memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafaz tersebut tidak sukar diucapkan. Oke, ini bunda ya.
Ini ayah bunda sekalian, ya ini ada kalimat di sini ya jamiyu, ya jamiyu. Nah ini bunda ternyata orang-orang terdahulu, ayah bunda, ya di zaman Rasul, ayah bunda ya, mereka tidak bisa mengucapkan kalau huruf hamzah yang berjejer berderet, nggak bisa i, nggak bisa. Nah, bunda hamzah yang keduanya ada dua cara baca, ada yang di badal, mad badal, ya. Ada juga yang di tashil. Nah, ini bunda tashil. Jadi cara bacanya bukan tapi bunda hamzah yang keduanya di tashil. Agak ini bunda agak landai suaranya, ya. Jamiyu atau jamiyu. Nah, itu bunda namanya tashil, lah bunda, ya. Oke, ayo bunda kita baca ya cara bacanya. Silakan bunda ya, yang sudah baca siapnya ketikan ayah bunda angka 5. Siap ya bunda ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Silakan bunda, bisa nggak? Yang sudah baca ketikan angka 5. Ya jamiyu wa arabi. Jadi tidak tidak ya bunda ya. Ya agak ringan ya, hamzah yang keduanya agak ringan, agak landai ya. Misalkan Misalkan ketika bunda lagi dibonceng sama suaminya, ya sama suaminya pakai motor misalnya, itu melewati polisi tidur yang landai ya. Ada kalau bahasa Sunda tuh ngelenyap ya. Gitu agak landai ya. Silakan ya. Jadi ayah bunda yang dibonceng sama suaminya, ya ayah bunda pakai motor misalkan ada polisi tidur yang landai, kayak gitu ya. Kalau nggak ada suami berarti sama temennya ayah bunda ya. Sama temennya ya. Oke, ini bunda sudah ayah bunda sekalian, ini tashil namanya ya. Oke bunda, tashil cuma satu ya, surat Fusilat ayat 44. Selain daripada Fusilat ayah bunda, ayat 44 tidak ada ya, cuma satu ya, namanya tashil. Oke bunda, yang keenam ayah bunda namanya nakal. Nakal atau asal katanya nakola ya ayah bunda, artinya memindah. Ayah bunda, ini bunda nakal cuma satu dalam Quran Al-Hujurat ayat 11, cuma satu nih ya. Oke ayah bunda, bagaimana cara pengucapannya? Ini asal kalimatnya bisal ismu. Bisal ismu, tapi cara bacanya nanti bunda bukan bisal ismu tapi bisalismu, dipindahkan ya, bisalismu. Oke bunda, kita baca ya. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Silakan bunda yang sudah baca ketika angka 6, namanya nakal. Ulangi lagi ya. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Oke ya. Ayah bunda yang sudah baca ketika angka 6. Sudah ya? Oke bunda, yang ketujuh. Ya ayah bunda, kita akan masuk ayat asing yang ketujuh. Ayah bunda namanya adalah nun wikoyah. Ya. Ayah bunda nun wikoyah yaitu ayah bunda nun yang harus dibaca kasroh ketika ada tanda tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah ini bunda ya. Ini ada tanda tanwin ini bunda ya, bertemu dengan hamzah wasol. Ini bunda hati-hati, cara bacanya bukan nuhu benahu. Tapi bunda ada hamzah wasol dibuat kasroh ya. Nuhuni benahu. Khairun jadi khairuni ma'an nabi. Nah ini bunda dalam mushaf Madinah ya, dalam Quran cetakan Madinah. Tapi bunda kalau dalam Quran cetakan Depang itu biasanya huruf nunnya ada nun kecilnya. Nah ini bunda dibaca kasroh ya, jadi bukan nuhu benahu tapi nuhuni benahu khairuni ma'an nabi. Gitu bunda ya. Silakan ayah bunda yang sudah baca, ayah bunda yuk kita baca ya. Yang sudah baca ketikan angka 7. Siap ya. Nuhuni benahu khairuni ma'an nabi. Silakan ya bunda, yaitu namanya nun wikoyah ya. Nun tanwin ayah bunda dibaca kasroh. Sudah ya? Oke baik bunda, kalau sudah ini bunda masih ada contohnya. Contoh nun wikoyah ayah bunda sekalian, yaitu ketika lagi fathatain, kasratain, dhammatain ya, bunyi vokal an, in sama un ayah bunda ya. Oke ini ayah bunda sekalian, hati-hati ya. Ini bunda ada bunyi vokal an ya, aulahwan ayah bunda menjadi aulahwani.
aulah waning faddu. Nah, ini Bunda hati-hati, masih ada yang suka gini bacanya. Aulah uang suka gitu, ya. Nah, itu Bunda salah, bukan uang. Itu masih ada, mohon maaf ya, imam masjid kadang suka gitu. Aulah uang, harusnya aulah waning faddu, ya. Oke, ini Bunda bunyi vokal in. Ya, qaumulutin menjadi qaumulutini. Ya, gitu ya. Qaumulutinil mursalin. Nah, gitu ya. Oke, ini Bunda ada khairun menjadi khairuni. Khairuni tu'ma'an nabi. Nah, gitu ya. Coba nih ayah Bunda ada satu lagi ya. Ini Bunda ada surat Al-Ikhlas yang sering dibaca oleh ayah Bunda. Coba Bunda ya. Ini Bunda hati-hati ya. Ayah Bunda ini kan surat pendek. Ya, surat pendek ayah Bunda ya. Karena pendek ayah Bunda, itu ayah Bunda suka disatu kalikan nafas. Suka gini ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, dan seterusnya. Boleh nggak apa-apa, tapi Bunda hati-hati. Ya, kalau ayah Bunda disambung di wasol, ayah Bunda sekalian harus berlaku hukum nun wiqayah. Ayah Bunda ya. Coba Bunda nih, yang betul yang mana bacaannya? Coba Bunda yang ke-1 atau yang kedua? Coba Bunda ya. Yang ke-1 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Coba Bunda yang betul yang mana? 1 ayah Bunda atau yang kedua? Ayah Bunda sekalian ya. Oke, Bunda kalau di wasol yang betul yang kedua. Ya, ayah Bunda berlaku hukum nun wiqayah jadi kasroh. Qul huwallahu ahaduni. Nah, gitu ya. Tapi kalau Bunda di waqaf, ayah Bunda harus narik nafas dulu. Gini ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu yang betul. Jangan gini. Qul huwallahu ahad, Allah, itu salah. Ya, kalau di wasal maka berlaku hukum nun wiqayah. Ya. Oke, ayah Bunda itu yang ke-7 ya. Ayah Bunda kita masuk yang ke-8, ayat asing yang ke-8 namanya sifrul mustadir. Ya. Yaitu ayah Bunda tanda bulatan di atas huruf alif, waw dan ya yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak dibaca ya ketika wasol ataupun waqaf. Nah, ini Bunda bentuknya bulatan penuh kayak gini. Nah, bulat penuh ini Bunda bukan tanda sukun ya. Ini Bunda bukan tanda sukun ya, ini tanda sifar ya. Nah, ini Bunda kalau sukun dia masih dibaca ya, masih dibaca. Tapi kalau ada tanda sifar nih Bunda ya kayak gini ya, maka menunjukkan bahwa alif, ya, dan waw tidak dibaca, diabaikan. Ya, tidak difungsikan. Biarin aja, cuekin aja. Ya, kalau dalam bahasa Indianya dihare-hareken gitu ya. Gak usah dibaca Bunda. Ya, ini pendek ya, jadi bukan wathamuda, itu salah. Wathamuda fama. Nah, itu yang tepat. Ya. Oke Bunda kita baca ya, ini contohnya ada 3 ya, di atas huruf ya, di atas huruf waw juga sama, tidak dibaca panjang. Oke Bunda ini ayat asing yang ke-8 yang sudah baca ayat asing yang ke-8 ini Bunda ketikkan angka 8 siap ya Bunda ya. Wa thamuda fama abqa. Oke. Ila fir'auna wa malaihi ulaika. Silakan yang sudah baca ayo Bunda ketikkan angka 8. Sudah ya? Gampang ya, ulangi lagi ya. Wa thamuda fama abqa ila fir'auna wa malaihi ulaika. Nah gitu. Ya, ayo Bunda jangan dibaca panjang ya. Oke Bunda kita masuk ayat asing yang ke-9. Namanya sifrul juga, tapi namanya sifrul mustatil qaim. Nah, ini Bunda tandanya bulatannya lonjong. Ini Bunda bulatannya lonjong ya Bunda ya. Sifrul mustatil, dia lonjong, terletak di atas huruf alif yang menunjukkan bahwa kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca, tapi kalau di akhir dia dibaca. Bunda ya. Lakinnahu wallah. Tapi kalau di akhir dibaca wa tadhunnuna billahi dzununa. Nah, kalau di akhir. Tapi kalau di tengah ayah Bunda dia abaikan aja ya. Ayah Bunda cuekin aja. Nah, gitu ya. Oke, ayah Bunda itu ada dalam surat Al-Kafirun yang sering ayah Bunda baca. Nah, lihat sini ya. Ya, ini ada dalam Al-Kafirun. Ini
Ini bunda ada tanda sifar. Ya ada tanda sifar nih, ada tanda bulatan lonjong kayak gini. Ini bunda tidak dibaca panjang. Wala ana itu salah. Wala ana abidum ma'abattum, pendek ya, ada tanda sifar ya, itu menunjukkan bahwa huruf alifnya ayah bunda tidak difungsikan ya atau tidak dibaca ya. Oke, ini bunda contohnya lengkap ya, nanti bunda tinggal baca aja. Ya, ini ada nama suratnya, ada nomor ayatnya, ini juga lengkap nih contohnya ya. Dan juga nih bunda ya, dan setiap kata ana lainnya ayah bunda dalam Al-Quran yang terdapat dalam 43 ayat lainnya. Ini Masya Allah lengkap contohnya ya. Oke, ayah bunda selanjutnya ini ada hamzah koto, hamzah wasol. Ini bunda gampang ya, ini bunda banyak teorinya ya, ini bunda dilewatnya karena lengkap petunjuknya nih ya. Petunjuk sangat lengkap ayah bunda, ada nomor suratnya. Ayah bunda ada nomor ayatnya juga. Ya, bagaimana cara bacanya juga ada nih ayah bunda di sini ya. Oke, ini bunda ya, nih contohnya misalnya nih ayah bunda sekalian ya. Ini awalnya ini ada nama suratnya, nomor ayatnya. Ya a i atau u ya ihbitu ya, ini adanya ihbitu ya, a i atau u ya undur. Nanti bunda tinggal ini ketika di awal tidak ada bunyi a i u nya, nanti bunda tinggal lihat aja nih lengkapnya. Ini namanya hamzah koto wa hamzah wasol ya. Oke ayah bunda, ini kita sudah masuk ke sini bunda, halaman akhir ya. Ini bunda kita lihat nih ada hadis, kita baca ya. Ayah bunda, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat sebagian ayat daripada Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Subhanallah nih bunda ya. Jadi kalau bunda jarang baca Quran, gak pernah ngaji, itu hatinya tuh kayak gini, rumah yang tidak berpenghuni, keropos ya, lama-lama hancur nih rumahnya ya. Jadi kalau orang yang gak pernah ngaji, bunda mohon maaf ya, itu hatinya senantiasa cemas, senantiasa gelisah ya, tidak tenang ayah bunda bawaannya ya. Bawaannya tuh dengki, iri hati, hasud, tidak suka ke orang ya, gibah, membicarakan keburukan orang ya. Juga apalagi bunda ya, pokoknya penyakit-penyakit hati itu ada di dalam hatinya ya. Tapi kalau ayah bunda rajin baca Quran, insya Allah ayah bunda hati lebih tenang, lebih tentram ayah bunda ya, jauh dari prasangka buruk ke orang lain ya. Semangatnya semangat persaudaraan, bukan semangat permusuhan. Jadi kalau ayah bunda ada orang yang demen berbuat maksiat, itu dipastikan dia jarang baca Quran ya. Nah insya ayah bunda, makanya ayah bunda sekalian, pentingnya ayah bunda yuk kita sama-sama kembali belajar kepada apakah belajar Al-Quran ya, yang lebih baik, lebih banyak, lebih ayah bunda belajar Quran supaya ayah bunda lebih sempurna pengucapannya ya. Jadi jangan asal baca ya ayah bunda, kita sempurnakan belajar ya, belajar tahsin supaya ayah bunda tidak salah baca ya. Oke, ayah bunda semoga juga dimudahkan belajarnya ayah bunda ya. Oke, ini bunda sudah ke halaman akhir ya, ada catatan penting ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika lagi baca Al-Fatihah. Ini bunda ada juga catatan penting nih ya, ada beberapa ayat yang boleh dibaca sin dan juga boleh dibaca sod. Nih ya, ada ayatnya ya, ada nama suratnya. Ini bunda ada catatan penting di halaman akhirnya, tinggal bunda baca aja yang sudah punya bukunya ya. Oke, ibu ini sudah di halaman akhir. Bunda yang pengen buku